Sejarah menunjukkan pemimpin yang kuat tapi kesepian gampang banget dipeluk sama musuh yang niatnya bukan melindungi tapi mengendalikan. Coba bayangkan kita dikasih diskon di toko sebelah tetapi disuruh jual semua isi rumah kita. Ini bukan reciprocal, ini adalah barter yang memaksa. Dan lucunya semua dibungkus dengan senyuman dan tepuk tangan kamera. Yang dipeluk Prabowo tapi yang dikeruk nikel kita. Kita ngerti banyak orang cinta sama Prabowo. Saya juga termasuk karena dia orang yang ditunjuk Gus Dur sebagai simbol keikhlasan. Mungkin juga karena auranya sebagai orang kuat yang bikin tenang rakyatnya yang sudah capek sama pemimpin kalem akan tetapi tidak galak ke penindas. Tapi justru karena itu kita makin khawatir karena sejarah menunjukkan pemimpin yang kuat tapi kesepian gampang banget dipeluk sama musuh yang niatnya bukan melindungi tapi mengendalikan. Video ini mau mengasih alarm karena masih banyak yang sayang. Saya mau menyelamatin dia dari jebakan pujian bule. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tidak apalah, karena di dunia ini pujian dari bule itu kadang kayak racun manis, bikin overproud, bikin silau, dan akhirnya bikin kita tunduk. Kita tahu istilah overproud syndrome. Hal tersebut dari rakyat sampai presiden ternyata bisa kena. Kita sadar gak sih bangsa kita tuh punya penyakit lama yang belum sembuh-sembuh. Overproud kalau dipuji orang luar di level kecil itu kayak netizen yang posting OMG orang-orang bilang aku cantik, padahal itu cuma balasan DM. Di level negara lebih ngeri karena ketika presiden kita dikasih gelar strong, smart, populer sama Trump, kita langsung lemas kayak baru dapat validasi Tuhan. Padahal buat Trump pujian itu bukan penghormatan, itu adalah senjata. Kita pikir kenapa dia muji Erdogan, Kim Jong Un, Putin karena kagum? Tidak, karena itu gaya pedagang ulung. Puji dulu, peluk erat, lalu sodorin nota belanja. Prabowo dipuji tapi rakyat yang disedot. Perjanjian dagang pada 22 Juli lalu bukanlah kesepakatan antar sahabat. Itu mirip surat penyerahan diri yang dibungkus pita merah. Bayangkan Indonesia disuruh beli energi Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar atau kurang lebih 250 triliun, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar atau 75 triliun, dan 50 unit Boeing sebesar 3,2 miliar US dollar atau sekitar 53 triliun. Di atas kertas kita dapat diskon tarif dari 32% menjadi 19%, tapi sebagai gantinya produk mereka masuk 99% tanpa tarif. Ingat, 99% dan tanpa tarif. Coba bayangkan kita dikasih diskon di toko sebelah tetapi disuruh jual semua isi rumah kita. Ini bukan reciprocal, ini adalah barter yang memaksa. Dan lucunya semua dibungkus dengan senyuman dan tepuk tangan kamera. Yang dipeluk Prabowo tapi yang dikeruk nikel kita. Setelah tanda tangan, gak lama kemudian Amerika Serikat mulai ngomel. Katanya kita tidak kooperatif, katanya kita dikhianati semangat dagang. Kenapa? Karena kita tidak mau buka ekspor nikel mentah lagi. Padahal itu udah keputusan strategi sejak era Jokowi. Kita udah bangun smelter, udah larang ekspor mentahan, udah dorong hilirisasi, dan udah maju selangkah buat lepas dari status penyedia bahan mentah dunia ketiga. Tapi begitu Amerika Serikat tahu nikel kita lebih banyak dikuasai smelter China, mereka ngamuk, mereka pengen kita patahkan sendiri tulang punggung itu. Grooming ala geopolitik, kita lihat ini kayak seperti pola cowok playboy yang merayu cewek lugu. Awalnya dia bilang kamu cantik banget sih, terus dibelikan es krim, terus diajak dinner, terus diminta ikut ke rumah, sampai akhirnya dimanfaatkan. Trump bilang your English is very good, you hit the table, you're very brave, you're strong leader. Dan kita bangga banget masuk berita, masuk reels, masuk poster, sampai lupa bahwa yang lagi puji itu bukan negarawan tapi salesman global. Skenario di balik pujian, peta yang diam-diam digambar ulang. Perjanjian mungkin kelihatan manis, tapi dampaknya petani kita disuruh bersaing sama jagung Nebraska, peternak ayam merugi berat karena daging beku impor menumpuk, nikel kita diminta balik ekspor mentah, data digital rakyat dibuka lintas negara tanpa
terbatas dan antara dijadikan ATM elit. Kita ngerti ini semua bukan ulah Prabowo sendirian. Kita yakin ada lingkaran busuk yang ngebisikin, tenang Pak, ini bagian dari diplomasi. Padahal aslinya ini bagian dari skenario sedot kekayaan tanpa perang, tanpa peluru, cuma memakai sapu tangan dan tepuk tangan. Trump cuma datang bawa label, tapi kita yang disuruh bayar proyek Lido. Simbol nyata dari betapa bahayanya kekuasaan disusupi branding luar yang dibangun golf course, kondominium elit, zona ekonomi khusus yang ditinggal, sawah warga, resapan air, petani yang tidak bisa tanam karena tanah berubah fungsi. Dan waktu proyek ini dihentikan karena pelanggaran lingkungan, semua pihak cuci tangan, tapi warga udah kehilangan lahan, alam sudah rusak, dan elit udah untung dari kemitraan. Data kita dijual dengan label inovasi paling ngeri, sebenarnya bukan tambang tapi data, karena data itu minyak baru dan Indonesia adalah tambang data terbesar di Asia Tenggara. Tapi apa isi perjanjiannya? Cross border data flow without unnecessary barriers, artinya data kita boleh dikirim keluar tanpa pengontrolan. Server gak wajib di Indonesia, undang-undang PDB cuma pajangan. Meta, Amazon, Google udah siap-siap buka keran, tapi bukan buat bangun server lokal, tapi buat sedot data rakyat, buat analitik dan iklan. Kita dikuras dua kali, uang dan juga privasi. Dan ketika rakyat bertanya, pemerintah menjawab ini demi transformasi digital, transformasi dari rakyat ke pasar. Ketika negara tidak lagi bangga pada tanah sendiri, kita capek dengan kalimat bangga jadi negara agraris, tapi faktanya jagung lokal kalah saing, susu lokal tidak laku, harga bubuk menaik, subsidi dipangkas, tapi buat beli produk pertanian Amerika 70 triliun digelontorkan dari APBN. Itu uang yang seharusnya bisa bantu petani, malah dikasihkan ke agribisnis luar negeri. Dan kalau kalian tanya kenapa, jawabannya simpel, karena elit kita lebih percaya sama promosi USDI daripada suara petani wajo yang bajak sawah pakai sapi. Kalian mau bangga? Bangga sama apa? Kita ngerti kita cinta negeri ini, tapi cinta itu harus kritis. Kalau kita cinta Prabowo, kita juga harus jaga dia dari jebakan, bukan iya-iya aja tiap dia dapat pujian. Curiga kita sih lingkungan dalamnya justru yang menghancurkan. Bisikan hal-hal manis dan buka jalan untuk Amerika sedot isi dapur kita. Dan selama rakyat masih sibuk selfie sama hasil pujian bule, kita bakal kehilangan satu persatu hal yang dulu kita jaga. Kedaulatan pangan, kedaulatan tambang, kedaulatan data, kedaulatan harga diri. Coba tanyakan apa kita masih mau dipeluk sama pujian. Pujian bukan pengakuan, kadang itu cuma pancingan. Dan kalau kita lengah, besok-besok anak kita bakal baca di buku sejarah Indonesia dijajah lagi, tapi kali ini bukan pakai meriam, tapi pakai mikrofon, dan senjatanya cuma satu kata impresif dari Trump. Kalau kalian care sama bangsa ini, kalau kalian care sama pemimpinnya, satu-satunya cara kita jaga mereka adalah dengan kasih tahu bahayanya yang gak mereka lihat. Karena kadang orang kuat justru diserbu dari dalam, dan kalau kita diam saja, artinya kita ikutan membiarkan begitu saja. Well, and also great speech you made today. Really, I watched it. A really great speech. Thank you very much. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with 32 meetings here. This is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. Thank you very much, everybody. We appreciate it. Thank you. Thank you, Brad. Thank you, Brad. Thank you, Brad.